Hoki itu bisa dibuat dengan 3 cara. Yang pertama, itu yang paling banyak orang tahu, yaitu kita nyoba. Kan katanya anak muda harus coba semuanya ya kan, jadi agen asuransi, agen properti, kalian jualan sikat gigi terserah, itu apapun itu, coba jadi barista dan lain-lain, akhirnya ntar bisa ketemu hokinya sendiri. Jadi kalian coba berbagai macam hal yang banyak, akhirnya ketemu satu hal dan hoki di situ ya. Jadi kalian mix and match ya, apapun yang ada di alam semesta ini kalian mix and match untuk dapetin faktor hoki tadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang semua dibilangin kalau kalian dengar di podcast Indonesia, bahkan gue sendiri pernah ngomong, ketika kalian udah siap dan ketemu dengan kesempatan. Jadi ada sebuah kesempatan dan kalian siap. Misalnya kalian tuh jago jualan lalu ditawarin jadi sales ya, itu siap ketemu dengan kesempatan. Itu hoki yang kedua. Dan hoki yang ketiga, ini menurut gue yang bisa dibuat ya. Jadi 1 dan 2 itu masih banyak random chancesnya. Tapi yang ketiga ini menurut gue hoki yang bisa dibuat, yaitu lu bawa hoki orang lain ke diri lu sendiri. Jadi bukan kita yang bikin hoki. Kita yang bikin hoki itu cuma bisa 2 yang pertama ya. Antara lu ngacak terus jadi hoki, atau lu persiapin terus, begitu kesempatan datang lu akan jadi hoki. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya kita bisa bikin hoki yang ketiga? Jadi kalian harus accept ya, kalian harus terima semua yang ada di dunia ini. Kalian tahu kan sistem dunia ini tuh nggak ada yang adil. Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin, kenapa hidup kalian miskin, kenapa ada hidup orang yang kaya. Itu kalian nggak ada yang tahu, dan kalian nggak ada yang bisa ibaratnya prediksi lu di hidup ini mau jadi apa. Tapi hanya satu yang lu bisa kontrol, yaitu diri kita sendiri. Jadi nggak usah komplain. Lu anggap aja, misalnya kalau lu main catur nih, dunia ini catur ya, gamenya memang nggak adil, kuda lu udah diambil, tapi lu harus ngapain dari kuda yang udah diambil itu. Naval Rafiq kan pernah kasih contoh ya, hoki yang ketiga ini seperti apa. Ini mungkin analogi yang paling gampang. Anggaplah lu adalah penyelam paling handal di dunia. Lu bisa turun ke dalam yang orang lain nggak ada yang bisa masuk. Lu tuh penyelam yang paling jago lah di dunia, nggak ada yang lebih jago dari lu. Lu nyelam ke tempat orang-orang penyelam yang jago yang lainnya tuh takut. Misalnya nih ya, ini gua kasih contoh dengan hokinya orang lain, gimana cara kita bisa ambil hokinya orang lain. Ada orang nih naik kapal ya kan, dia misalnya dia scan, dia ketemu harta karun. Yang hoki siapa? Dia. Tapi karena lu penyelam paling handal, cuman lu yang bisa ambil harta karunnya, dia carinya siapa? Dia akan cari lu ya. Jadi itu adalah konsep hoki yang dibawa ke kita. Jadi nggak harus kita yang cari hoki, tapi hoki orang lain bisa jadi hokinya kita juga. Nah, gimana caranya bisa jadi kayak gitu? Satu adalah kalian jadi yang terbaik di satu bidang dan semua orang kenal. Gua akan kasih kalian contoh ya, hal-hal yang gue bikin sendiri yang gue bisa bawa hokinya orang lain ke diri gue sendiri. Contoh, orang misalnya semuanya tahu gue tentang kripto gitu. Orang tahu gue di capital market udah lama, investasi udah lama. Gue juga punya komunitas. Mereka butuh sesuatu misalnya. Contoh, exchange kripto. Mereka butuh user. Mereka datang ke gue. Contoh lagi, ada deal apa? Carinya gue ya. Jadi hokinya orang lain ini ketemu deal, dia nggak bisa kerja, dia cari gue. Apakah itu gue jadi orang yang hoki tambah hoki terus? Ya iya, karena hokinya orang gue ambil. Tapi gue bisa kayak gitu dari awal nggak? Enggak. Begitu gue cuma kerja di sales agen properti, apa yang terjadi? Apakah hokinya orang lain gue ambil? Belum. Karena gue bukan yang terjago di bidangnya. Tapi kalau lu agen properti yang terbaik ya, biasanya lu agen properti paling jago di Indonesia. Ada orang punya listingan rumah. Ini rumah sebenarnya tadinya dia mau tinggalin, tapi dia nggak jadi tinggalin. Karena lu agen properti terbaik, dia mau listingin rumahnya 50 miliar di lu. Cuman di lu. Dia nggak mau kasih ke orang lain, dia cuma mau listing di lu. Ada lagi rumah punya 15 miliar. Dia mau listingin cuma di lu. Ada lagi apartemen eksklusif 30 miliar. Dia cuma mau listing di lu karena lu agen properti terbaik. Lu punya channel YouTube, ratusan ribu subscribernya, banyak yang nonton review rumah lu. Itu contoh bawa hoki ke diri lu.